Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Faisal, NPM G1D016065. Baiklah, saya di sini ingin mempresentasikan hasil laporan KP saya yang berjudul Pendingin pada MTR Main Transformer menggunakan sensor voltmeter dan FTD unit 1 PLTA MUSI. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Pak Hadi Kurniawan, STMN, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan laporan saya. Baiklah, kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah tujuan. 1. Mengetahui prinsip kerja voltmeter dan FTD, resistance temperatur detektor. Dan yang kedua, mengetahui cara mengatasi gangguan pada voltmeter, FTD, resistance temperatur detektor pada MTR main transformer. Dan yang selanjutnya yaitu adalah masalah. Yang pertama adalah membahas bagian-bagian dari voltmeter, jenis kincir, dan sensor FTD jenis PT100. Yang kedua, membahas cara kerja voltmeter, FTD, resistance temperatur detektor, dan CWP, cooling water pump. Dan yang ketiga, membahas cara mengatasi trip pada MTR, main transformer. Baiklah, selanjutnya yaitu tinjauan umum perusahaan, yaitu sejarah PLTA MUSI, menimbang akan kebutuhan tenaga listrik di Sumatera yang semakin meningkat dan mengantisipasi permintaan energi listrik pada masa yang akan datang, khususnya untuk wilayah Sumatera bagian selatan, maka dibangun proyek PLTA MUSI. Rekomendasi pembangunan berdasarkan hasil studi pendahuluan tentang pengembangan sumber-sumber tenaga air suatu daerah pada tahun 1965, serta pekerjaan lebih lanjut terhadap rencana pembangunan dan studi hidropotensial pada tahun 1981 sampai 1983. Implementasi pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh PT PLN Persero, Sumbaksel, Babel, Sumber, dan Riau. Proyek PLTA MUSI diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Oktober 2006. Dan MUSI beroperasi pada tahun 2006 tersebut, dan merupakan PLTA terbesar pertama yang dibangun di Provinsi Bengkulu. Bangunan dan fasilitas utama di PLTA MUSI. Yang pertama adalah intake dam, yaitu fasilitas yang untuk mengambil air dari Sungai Musi bagian hulu. Yang kedua adalah MCH dan switch yard, yaitu ruangan kontrol utama dan distribusi 150 kV. Yang ketiga adalah powerhouse, yaitu bangunan utama PLTA MUSI yang berada 400 meter di bawah tanah. Dan yang terakhir adalah RRD, yaitu bangunan yang digunakan untuk menampung air yang telah digunakan untuk menggerakkan turbin yang berada di hilir. Proses pembangkitan energi. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang mempengaruhi benda karena posisi ketinggian benda tersebut, yang mana kecenderungan tersebut menunjuk tak terhingga dengan arah dari gaya yang ditimbulkan dari energi potensial tersebut. Selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Selanjutnya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah hasil perjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Energi ini diasosiasikan dengan gerakan dan posisi dari sebuah objek. Asas energi mekanik mengatakan bahwa dalam sebuah sistem terisolasi di mana bahwa ada gaya konservatif, maka besarannya energi mekanik adalah konstan. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang disimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Sensor voltmeter. Sensor voltmeter termasuk sensor yang digunakan untuk mengukur aliran suatu zat, air atau gas, dalam luasan penampang tertentu. Pengukuran dengan voltmeter akan menghasilkan sebuah nilai yang disebut flow rate, atau dalam bahasa kita disebut debit, dengan satuan
L per H, liter per hours. Satuan ini kemudian bisa diturunkan menjadi L per N, liter per menit, atau L per S, liter per sekon, sesuai kebutuhan dari besaran waktu. Prinsip kerja dan fungsi dari sensor flow meter. Prinsip kerja dari sensor flow meter ini adalah mengukur aliran air dengan cara menghitung putaran sebuah kincir air di dalam flow meter ini, yang otomatis berputar jika ada aliran air yang melewatinya. Dalam kincir air disematkan sebuah rotor yang memiliki magnet dan ketika berputar akan menghasilkan medan magnet berdasarkan prinsip Hall effect dari event. Ada medan magnet dan tidak ada medan magnet yang berulang-ulang saat kincir air berputar akan menghasilkan output. Fungsi flow meter. Fungsi flow meter digunakan untuk mengetahui adanya suatu aliran material, liquid, gas, powder dalam suatu jalur aliran dengan segala aspek aliran itu sendiri, yang meliputi kecepatan aliran atau flow rate dan total massa atau volume dari material yang mengalir dalam jangka waktu tertentu, atau sering disebut dengan istilah totalizer. Dengan diketahui parameter dari aliran suatu material oleh alat ukur flow meter yang dikirim berupa data angka yang dapat juga diteruskan guna menghasilkan aliran listrik atau sinyal yang digunakan sebagai input pada kontrol atau rangkaian elektrik lainnya. Bagian-bagian flow meter. Yang pertama adalah flow sensor. Flow sensor adalah alat untuk merasakan laju aliran fluida. Biasanya flow sensor adalah elemen penginderaan yang digunakan dalam flow meter atau aliran logger untuk merekam aliran cairan seperti yang terjadi untuk semua sensor. Akurasi mutlak pengukuran memerlukan fungsi untuk kalibrasi. Ada berbagai macam flow sensor dan flow meter, termasuk beberapa yang memiliki baling-baling yang didorong oleh cairan dan dapat mendorong potentiometer putar atau perangkat sejenisnya. Yang kedua adalah flow transmitter atau flow display atau flow gauge yang mempunyai fungsi menerjemahkan sinyal dari sensor ke dalam hitungan kecepatan dan lainnya, yang bisa ditampilkan berupa angka ke display serta memberikan output lainnya. Flow transmitter ini biasanya hanya terbagi dalam bentuk menyatu dengan sensor atau terpisah. Yang istilah di lapangan adalah contact atau integral atau remote atau speed yang menggunakan kabel sebagai penghubung ke sensor transmitter. Resisten temperatur detektor atau RTD. RTD adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. RTD adalah salah satu sensor suhu yang paling banyak digunakan oleh otomatisasi dan proses kontrol. Prinsip kerja RTD. Prinsip kerja RTD yaitu saat temperatur elemen RTD meningkat, maka resistansi elemen tersebut juga akan meningkat. Dengan kata lain, kenaikan suhu logam yang menjadi elemen resistor RTD berbanding lurus dengan resistansinya. Local Control Unit atau LCU. LCU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logical Unit di dalam CPU tersebut. Output dari LCU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Dalam hal ini, LCU merupakan sistem terkontrol yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan tampilan pada HMI. Human Machine Interface atau HMI. HMI adalah suatu sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. Sistem HMI sebenarnya sudah cukup populer di kalangan industri. Pada umumnya, HMI merupakan komputer dengan display di monitor CRT atau LCD, di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Fungsi dari HMI yang pertama adalah mengawasi, di mana kita dapat mengawasi kondisi plan secara real-time tanpa perlu keluar dari ruangan kontrol. Yang kedua, pengaturan, di mana kita dapat mengubah pengaturan, misalnya pengaturan alarm untuk high priority dan low priority. Yang ketiga adalah alarm. Disediakan alarm history dan summary, sehingga nantinya kita bisa melihat alarm-alarm apa saja yang aktif dan bisa mendapatkan alasan atau pesan kenapa suatu sistem tiba-tiba mengalami trip atau mati.
cooling water supply atau CWS. CWS secara garis besar terdapat satu sistem pendingin pada plta musi yang dinamakan cooling water supply atau CWS, di mana air pembuangan turbin menjadi produk yang dimanfaatkan kembali. Air ini diambil langsung dari air pembuangan turbin pada plta musi, kemudian dialirkan kembali ke bagian-bagian pembangkit sebagai pendingin di komponen pembangkit itu sendiri. Pada plta musi terdapat 3 unit pembangkit yang mana ketiganya memiliki total daya sebesar 210 MW. Karena memiliki 3 pembangkit, maka plta musi memiliki 3 buah turbin serta masing-masing unit memiliki sistem pendinginnya sendiri. Prinsip kerja cooling water supply atau CWS yaitu air pendingin diambil dari drop tube dan dipasok langsung oleh cooling water supply ke setiap pendingin untuk turbin, generator, dan transformator utama melalui 2 saringan dan dilepas ke sempit. 2 pompa air pendingin disusun untuk setiap unit turbin dan generator. 1 untuk penggunaan normal dan yang lainnya untuk penggunaan siaga. Setiap pompa air pendingin memiliki saringan utama dan fine filter dalam susunan seri. Tahapan berikutnya, air pendingin dialirkan ke turbin subsel menggunakan 2 buah booster pump dan 2 buah strainers. Selain air pendingin mengalir ke turbin subsel menggunakan 2 buah booster pump dan 2 buah strainers, air pendingin juga mengalir ke turbin guide bearing cooler, hydraulic air cooler, generator truss. Terakhir, setelah air pendingin dialirkan ke bagian tersebut, kemudian air pendingin yang telah melalui masing-masing elemen dialirkan ke water discharge pit dan kemudian dibuang kembali ke drop tube. Baik, di sini ada tabel. Tabel ini untuk pembagian air keluaran CWS. Yang pertama adalah turbin guide bearing cooler yang membutuhkan 195 liter per menit, dan yang kedua yaitu adalah turbin subsel yang membutuhkan 50 liter per menit, dan yang ketiga yaitu generator air cooler yang membutuhkan 4040 liter per menit, yang keempat yaitu generator thrust and upper guide bearing cooler yang membutuhkan 1020 liter per menit, yang kelima yaitu generator lower guide bearing cooler yang membutuhkan 195 liter per menit, dan yang terakhir yaitu main transformer cooler yang membutuhkan 350 liter per menit. Jadi air yang dibutuhkan untuk pendinginan yaitu 5.800 liter per menit. Kendala atau gangguan yang dapat terjadi. Yang pertama adalah tekanan air yang mengalir pada oil cooler system menurun dan naiknya suhu oli pada MTR main transformer. Hal ini sering disebabkan air yang masuk untuk mendinginkan oli cuma sedikit dikarenakan tersumbatnya pipa air pendingin oil cooler system, dikarenakan banyaknya sampah atau kotoran yang menyumbat aliran air yang masuk pada cooling water system. Hal ini akan menyebabkan trip pada MTR main transformer. Trip akan terjadi apabila volume air yang masuk kurang dari 350 liter per menit, maka alarm peringatan akan berbunyi sebanyak 3 kali dan akan terjadi trip. Untuk mengatasi hal ini, maka dilakukan tindakan membuka saluran pembuangan pipa air pendingin, kemudian melakukan pembersihan saluran air yang tersumbat sehingga mempercepat proses sirkulasi air pendingin yang masuk dan dapat dengan cepat membuat tekanan air dan suhu oli kembali seperti biasa. Yang kedua adalah sambungan pipa air pendingin pada oil cooler system terjadi kebocoran. Hal ini menyebabkan air pada pipa saluran pendingin tidak sampai ke MTR main transformer dan mengakibatkan oli pada MTR main transformer yang seharusnya didinginkan tapi tidak terpenuhi. Maka oli pada MTR main transformer akan mengental dan menyebabkan berbagai masalah dan juga dapat merusak komponen yang terdapat pada MTR main transformer tersebut dan menyebabkan pembangkit pada unit ini harus berhenti beroperasi. Baik, berdasarkan tabel ini dapat dilihat beberapa jenis pemeliharaan yang ada di plta musi. Yang pertama adalah PO0 yaitu pemeliharaan harian, dan selanjutnya yaitu PO1 yaitu pemeliharaan mingguan, dan PO2 yaitu pemeliharaan bulanan, dan PO3 yaitu pemeliharaan 6 bulan sekali, dan AI yaitu pemeliharaan setiap 8.000 jam sekali,
Dan GAI yaitu pemeliharaan setiap 20.000 jam sekali. Dan yang terakhir adalah MO, pemeliharaan setiap 40.000 jam sekali. Baik, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama adalah sensor volumeter bekerja berdasarkan karakteristik dari masuknya debit air yang diambil dari CWS, cooling water supply, menuju MTR, main transformer untuk mendinginkan oli. Yang kedua adalah RTD PT100, bekerja berdasarkan karakteristik dari material platinum yang resistansinya berubah seiring dengan perubahan temperatur yang dirasakannya. Yang ketiga adalah alasan digunakan volumeter dan RTD PT100 sebagai sensor debit air dan temperatur adalah karena kedua sensor merupakan sensor yang aman digunakan pada daerah yang memiliki medan elektrostatik seperti yang diketahui pendingin air cooler yang terdapat pada MTR main transformer di PLTA Musi. Yang keempat adalah cara mengatasi gangguan pada volumeter dan RTD dengan cara mengumpulkan data, simulasi, dan pengecekan sensor di lokasi. Demikianlah presentasi saya pada video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.